Halo semua mahasiswa-mahasiswi saya yang mengambil mata kuliah ekonometrika. Semoga semua keadaan Anda dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita mata kuliah ekonometrika dasar dengan topik uji autokorelasi. Jadi pada pertemuan ke-10 ini kita akan mendiskusikan uji asumsi yang ketiga setelah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Apa itu autokorelasi? Konsep autokorelasi tentu didasari pada asumsi yang kita gunakan dalam mengestimasi parameter menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Yaitu pada asumsi 3 kita pernah mempelajarinya, yaitu bahwa ketika kita menggunakan metode OLS, maka asumsi yang harus kita penuhi adalah tidak boleh ada korelasi serial, artinya korelasi dari waktu ke waktu antar residual untuk setiap observasi. Jadi maksudnya adalah bahwa untuk data time series nilai residualnya dari periode atau dari waktu ke waktu tidak boleh ada korelasinya. Jikalau ada, maka ini yang disebut dengan autokorelasi. Dalam konteks regresi, autokorelasi ini dapat didefinisikan adalah merupakan korelasi yang nyata antara residual model dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ada residual pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena data yang kita gunakan adalah data time series, maka ketika terdapat korelasi di antara residual itu yang disebut dengan autokorelasi. Jadi begitulah konsep autokorelasi yang kita akan uji pada kesempatan ini. Lalu apa konsekuensi yang dimunculkan ketika model yang kita bangun terdapat masalah autokorelasi? Ada beberapa konsekuensi yang muncul adalah yang pertama adalah bahwa model yang kita tahu, estimator yang kita hasilkan nanti tidak lagi efisien. Ingat, sifat dari estimator yang kita bangun haruslah blue, yaitu best linear unbiased estimator atau estimator yang linear, tidak bias, dan terbaik. Nah, kalau dia ada masalah autokorelasi dari model kita, estimator yang kita dapatkan ini dia masih linear serta dia tidak bias. Tetapi persoalan yang muncul adalah ketika terdapat masalah autokorelasi, estimatornya tidak lagi efisien atau tidak lagi menjadi estimator yang terbaik, the best. Karena apa? Memiliki varian yang minimum. Nah, itulah konsekuensi yang muncul bila mana model yang kita bangun terdapat masalah autokorelasi. Yang kedua, selain dari varian estimator yang minimum, variannya juga bersifat bias ketika ada masalah autokorelasi. Itulah konsekuensi yang kedua. Dengan demikian, ketika kita melakukan uji hipotesa nanti, baik uji hipotesa secara individu atau uji T maupun uji hipotesa secara simultan atau uji F, hasil pengujiannya nanti tidak dapat diandalkan. Artinya apa di sini? Bahwa bisa jadi hasil uji kita nanti adalah signifikan
Ya, misalnya uji T yang signifikan, padahal sesungguhnya tidak. Atau sebaliknya, hasil uji T-nya tidak signifikan, padahal sesungguhnya signifikan. Ya, ini terjadi karena ada masalah autokorelasi pada model yang kita gunakan. Lalu konsekuensi yang lain adalah bahwa nilai varian dari residu FRS kita simbolkan dengan EI, kemudian varian residu FRP-nya adalah disimbolkan dengan epsilon, ya. Nilai varian dari residu FRS-nya itu bias terhadap varian residu FRP-nya. Akibatnya adalah nilai hitungnya relatif rendah. Dan yang terakhir adalah bahwa kalau ada masalah autokorelasi dalam model yang kita bangun, nilai koefisien determinannya tidak dapat diandalkan. Inilah 5 konsekuensi yang muncul bila mana ada autokorelasi dalam model yang kita gunakan. Setelah Anda mengetahuinya, maka bagaimana cara mendeteksinya? Apakah model kita terdapat masalah autokorelasi atau tidak? Di sini saya memaparkan beberapa alat uji yang boleh kita gunakan dalam menguji masalah autokorelasi. Yang pertama adalah metode grafis. Yang kedua adalah uji Darwin-Watson, dan yang ketiga adalah uji run. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar kedua metode yang pertama, sedangkan uji run silakan nanti Anda baca di beberapa literatur. Bagaimana cara mengujinya? Kita mulai pada metode pengujian yang pertama adalah metode grafis. Langkah pengujiannya seperti apa? Yang pertama, kita harus estimasi modelnya terlebih dahulu. Model yang kita akan uji, kita harus estimasi terlebih dahulu. Setelah dapat nilai konstanta dan koefisiennya, lalu kita hitung nilai residualnya. Setelah dapat nilai residualnya, maka nilai residual itu kita bentuk scatter plot. Yaitu apa? Nilai residualnya kita letakkan pada sumbu vertikal, sedangkan nilai unsur waktunya, karena data kita adalah data time series, kita letakkan pada sumbu horizontal. Apa kesimpulan kita setelah kita selesai membuat scatter plotnya? Adalah kalau scatter plot residualnya membuat sebuah pola tertentu, polanya misalnya sebuah garis lurus atau sebuah garis misalnya membentuk kurva U atau U terbalik atau bentuk pola lainnya. Jika dia membentuk pola tertentu, maka ini mengindikasi bahwa model kita terdapat masalah autokorelasi. Sebaliknya, kalau tidak ada pola tertentu dari hasil scatter plot yang kita buat, misalnya dia bersifat acak, maka kesimpulan kita adalah model kita tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, agar lebih operasional, saya memberikan contoh yang dapat dilihat pada contoh 1, ya, yaitu ada data pada tabel itu, ya, data time series, yaitu data dengan 3 variabel, 1 variabel terikat, yaitu adalah nilai ekspor pakaian jadi, kemudian variabel bebasnya adalah harga ekspor dan nilai kurs. Ya, jadi sekarang kita coba mendeteksi apakah model ini terindikasi masalah autokorelasi atau tidak. Kita ikuti langkah-langkahnya tadi, bahwa pertama kita estimasi modelnya. Nah, setelah diestimasi modelnya, maka diperoleh nilai konstantanya min 4067,49. Koefisien variabel X1-nya adalah 7,81. Koefisien variabel X2-nya adalah 1001,85. Dengan demikian, dari hasil estimasi ini dapat kita menghitung nilai residualnya dengan rumus EI
I-nya kita ganti dengan T, ET sama dengan YT, kurang B0, kurang B1, X1T, kurang B2, X2T. Nah, kita ambil salah satu contoh perhitungan misalnya untuk residual periode pertama. Karena Y-nya adalah 3678,8, X1-nya 248,48 dan X2-nya 5,65. Maka ketika kita masukkan ke dalam rumus residual, dapatlah nilai residual untuk periode pertama adalah 145,21 untuk residual periode yang pertama ini. Nah, kalau kita teruskan untuk periode kedua, periode ketiga dan seterusnya, maka hasil nilai atau nilai residual keseluruhannya seperti ini, ya. Jadi residualnya dari periode pertama tadi 145,21 sampai periode ke terakhir 2920,49. Setelah dapat nilai residual seperti ini, maka nilai ini kita buat scatter plotnya. Dengan ketentuan tadi bahwa nilai residual kita letakkan pada sumbu vertikal dan unsur waktunya kita letakkan pada sumbu horizontal. Seperti apa bentuknya? Nah, inilah bentuk scatter plot yang saya maksud. Ya, pada sumbu vertikalnya adalah nilai residual. Karena tadi bilangannya cukup besar, maka ya satuannya mungkin nih sekitar 10.000 ya, 20.000, 30.000. Lalu ini unsur waktu. Kita buat scatter plot yang pertama bahwa tadi dapat 145,21 ya. Maka kurang lebih di sini. Karena skalanya ada 10.000. Ya, ini residual yang pertama, residual yang kedua, residual yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan seterusnya. Ya, sampai periode ke 2016. Nah, inilah bentuk scatter plotnya. Apa kesimpulan kita di sini? Kita amati bentuk dari scatter plotnya. Kalau kita mau membentuk pola dari hasil scatter plot ini, misalnya kita tarik garis seperti ini, maka nilai-nilai di bawah ini tidak terwakili. Ya, sehingga apa? Bahwa sebenarnya scatter plot yang kita bangun ini dia tidak bisa membentuk pola tertentu. Ya, karena apa? Dia bersifat acak. Oleh karena itu, maka kesimpulan kita adalah bahwa modelnya atau model yang kita bangun itu tidak terindikasi masalah autokorelasi. Nah, di sini saya membuat sebuah latihan atau ya tabel yang sebagai latihan Anda, yaitu model dengan dua variabel. Satu variabel terikat yaitu nilai ekspor dan satu variabel bebasnya nilai kurs. Ya. Kalau hasil estimasi modelnya katakan konstantanya adalah 31,244. Kemudian koefisien regresinya adalah min 0,001. Maka pekerjaan Anda adalah silakan Anda uji dengan menggunakan metode grafik apakah model itu terdapat masalah autokorelasi atau tidak. Jadi semua harus bekerja dan harus hasil pekerjaan Anda nanti silakan dikirim melalui Classroom.